Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita kembali akan belajar tentang firman Tuhan yang dipilih dari kitab Matius pasal 10 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu ya Allah. Karena itu anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, diberkati, dan diberikan pengertian, serta diberikan kemampuan untuk melakukan firman Allah. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan pelajari bersama hari ini, saya pilih dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat 16 sampai 22 yang berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan tadi Matius 10 ayat 16 sampai 22, maka tema kita saat ini adalah cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Nah, mengawali renungan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengungkapkan sebuah cerita, di mana cerita itu dalam suatu waktu Tuhan mengumpulkan seluruh malaikat. Dan pada saat itu, tiba-tiba iblis juga datang bersama-sama dengan para malaikat. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, mengapa kamu juga datang, padahal saya tidak panggil?" Lalu iblis menjawab, "Benar Tuhan, saya memang tidak dipanggil. Tetapi saya harus datang hari ini untuk menyampaikan surat permohonan saya
untuk pensiun dini dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada saya. Lalu Tuhan bertanya lagi kepada iblis, apa alasan Anda sehingga Anda mengajukan permohonan pensiun dini? Lalu iblis berkata, Tuhan, tugas saya kan menggoda manusia. Tetapi sekarang ini bukan lagi saya yang menggoda manusia, tetapi manusia yang telah menggoda saya. Bahkan tanpa saya goda pun, manusia tetap melakukan kejahatan di hadapan Allah. Tetapi yang lucu, bahwa saya selalu yang dipersalahkan. Saya selalu yang dikambing hitamkan. Karena itu, dengan sangat saya meminta kepada Tuhan agar saya diberi kesempatan atau diperbolehkan untuk mengundurkan diri secara dini dari jabatan dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari apa yang diceritakan tadi menggambarkan kepada kita bagaimana situasi atau keadaan hidup manusia yang sudah semakin rusak. Moralitas manusia sudah semakin ambruk. Nah, karena itu iblis pun angkat tangan. Nah, saudara-saudara, situasi ini juga dipahami oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam pembacaan firman Tuhan tadi, dalam ayatnya yang ke-16, dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayatnya yang ke-16. Nah, saudara-saudara, moralitas manusia atau kehidupan umat manusia itu digambarkan dengan serigala yang dapat memangsa siapa saja tanpa pilih mana kawan, mana lawan. Dan itulah realitas, itulah kenyataan hidup yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Nah, kepada situasi itulah Allah mengutus kita untuk menjadi saksinya. Karena itu dalam pembacaan kita tadi ada dua kata kunci. Dan sekaligus juga merupakan sebuah kekuatan sebagai modal bagi setiap orang percaya dalam melaksanakan tugas pengutusannya. Apa itu? Kedua hal itu ialah cerdik dan tulus. Nah, saudara-saudara, cerdik yang dimaksudkan di sini bukan dalam tujuan yang tidak baik atau untuk menipu orang lain. Akan tetapi cerdik yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan kita melakukan kehendak Allah dengan mempergunakan seluruh talenta, mempergunakan seluruh potensi yang kita miliki dalam menghadapi suasana atau situasi yang begitu sangat tidak menguntungkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan kita
kecerdikan sebagai modal di dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan itu. Sehingga modal ini mendorong setiap orang percaya untuk tidak putus asa, tidak takut. Karena ia selalu dimampukan oleh Tuhan dengan kecerdikannya untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Jadi dia karena banyak persoalan tidak mundur. Tetapi dengan kecerdikan yang Tuhan berikan, maka dia selalu menemukan alternatif-alternatif yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat menyadari situasi dan tantangan yang akan dihadapi oleh setiap umat yang diutusnya ke tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi Yesus juga tidak pernah menghendaki murid-muridnya untuk mengalami kegagalan. Nah, karena itu kecerdikan diberikan kepada kita. Nah, kecerdikan yang dimaksudkan di sini dihubungkan dengan mempergunakan segala talenta yang telah kita miliki. Nah, sehingga dengan kecerdikan itu kita mampu selalu tampil sebagai pemenang dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, modal yang kedua yang diberikan oleh Yesus adalah ketulusan. Nah, ketulusan artinya ketika kita hanya mengandalkan kecerdikan, maka akan mendorong kita untuk mengagungkan diri kita, mengagungkan kemampuan kita. Nah, jadi ketulusan ini adalah suatu upaya yang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan kita, sehingga bukan yang muncul itu adalah keakuan. Coba bukan karena saya, bukan karena aku, maka sesuatu itu tidak terlaksana. Nah, ini yang harus dihindari. Sehingga kecerdikan harus diimbangi dengan ketulusan. Nah, saudara-saudara, ketulusan dihubungkan dengan pengakuan yang menghubungkan juga dengan menempatkan posisi Allah menjadi posisi yang utama dalam kehidupan kita, ya. Jadi di sini proses balancingnya, ya, antara kecerdikan dan ketulusan. Nah, kecerdikan itu adalah menempatkan posisi Tuhan. Ketulusan itu artinya menempatkan posisi Tuhan pada posisi yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga tidak muncul keakuan kita, kesombongan kita, kebanggaan kita terhadap apa yang kita peroleh. Karena itu kita harus menyadari dengan ketulusan kita bahwa melakukan kehendak Allah berarti pekerjaan Allah lah yang kita lakukan. Yang tentu saja kemuliaan itu adalah juga untuk Allah. Manakala prestasi, keberhasilan, kesuksesan banyak yang kita peroleh, maka semuanya itu, penghargaan itu adalah untuk Allah, bukan untuk kita. Dan di sanalah
kemegahan kita. Jadi kita tidak mengambil sesuatu keuntungan dari proses itu, tapi keuntungannya tetap untuk Allah. Nah, saudara-saudara, di tengah kehidupan zaman sekarang ini, melakukan kehendak Allah seperti kasih, kebenaran, kebaikan, keadilan, damai, sejahtera, dan lain-lain sebagainya, menjadi sesuatu yang sulit. Bahkan bisa jadi ada di antara orang Kristen yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jika memang benar kita bersama-sama dengan Allah. Nah, prinsip sebagai anak Allah, ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab itu, maka kita yakin, kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan menyertai kita. Nah, sehingga dengan kecerdikan dan ketulusan tidak membuat kita takut, tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita kendor untuk melakukan kebaikan Allah. Sekali lagi, kebaikan Allah, bukan kebaikan kita. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Inilah pegangan kita. Inilah kekuatan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ini hendaknya menjadi penguat, sehingga kita tidak khawatir, kita tidak lemah, kita tidak mundur dalam tugas pengutusan kita. Allah beserta kita, ini harus menjadi semangat kita. Meskipun kita sadar bahwa di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tugas pengutusan kita, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Dan cobaan dan rintangan itu tidak datang dari pihak luar. Bisa jadi tantangan itu datang dari pihak keluarga kita. Istri, anak-anak, saudara-saudara, atau juga di dalam sektor, kelompok, atau di dalam jemaat kita. Nah, jika kita terikat pada tantangan dan cobaan itu, maka kita akan lemah untuk melakukan yang terbaik. Nah, karena itu, firman Tuhan, aku akan menyertai kamu, itulah kekuatan kita. Kekuatan yang mendorong kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan Allah, bukan kebaikan kita. Nah, saudara-saudara, ketika kebenaran diberitakan, kadangkala justru di sanalah ketidakbenaran itu ada. Ketika manusia cenderung mementingkan diri sendiri, maka sikut menyikut, bahkan tendang menendang di antara kita. Di antara orang Kristen sendiri, di antara sektor sendiri, di antara jemaat sendiri, di antara kelompok kita sendiri, di antara gereja kita sendiri. Kemungkinan-kemungkinan ini pasti ada. Sebab orang Kristen itu juga bukanlah malaikat semuanya. Di dalamnya juga ada orang-orang jahat. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita injili, untuk kita sadarkan. Nah, karena itu sikut menyikut bisa jadi. Di dalam gereja pun juga
terjadi itu. Di dalam kemajelisan pun bisa jadi itu terjadi. Di dalam jemaat pun kemungkinan itu bisa terjadi. Karena itu, dalam situasi yang seperti itu, kita ditantang oleh Tuhan untuk berperan di dalamnya. Bukan berpangku tangan, bukan pasrah, bukan membiarkan kejahatan itu terjadi, tetapi kita bekerja untuk bisa mengubah kejahatan berubah menjadi kebaikan. Sebab itulah fungsi kita sebagai anak Allah. Itulah fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pelajaran firman Tuhan kita, dan saya harap kita tetap memberi dukungan kepada acara ini dengan jalan memberi like atau subscribe untuk kelanjutan kemuliaan Allah melalui media YouTube yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa di Korma berikutnya. Shalom.